Jadi rumah potong hewan adalah salah satu dari fasilitas kota yang dibangun di zaman kolonial Belanda. Jadi bangunan ini sampai lengkap terbangun selesai tahun 1935 dan terakhir itu dilengkapi dengan fasilitas untuk pemotongan hewan sapi. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa di zaman Belanda biasa sekali mereka makan daging babi ya. Jadi sebelumnya itu adalah fasilitas pemotongan daging babi, tapi kemudian karena memang mempertimbangkan kondisi di Bandung atau di Indonesia di mana ada juga masyarakat muslim yang makannya tidak makan babi tapi makan sapi gitu ya, daging sapi. Mereka mengembangkan dengan fasilitas pemotongan daging sapi yang terpisah dari sejak awal sampai ke terakhir itu dipisahkan antara pemotongan daging babi dengan daging sapi. Jadi itu menunjukkan bagaimana sebetulnya kota Bandung dulu memang disiapkan sebagai salah satu kota yang modern untuk memang mempersiapkan Bandung sebagai calon ibu kota Hindia Belanda dengan fasilitas-fasilitasnya, terkait dengan fasilitas terkait dengan kebutuhan masyarakat di bidang pangan. Bangunan ini selesai tadi saya sampaikan 1935 dan beroperasi secara komplit, dan perancangannya, pembangunannya dilakukan oleh pemerintah Kota Bandung, jadi Gemeente Kota Bandung. Dalam hal ini salah satu arsitek yang aktif di Gemeente Kota Bandung adalah namanya J. Hendricks. Nah, bangunan ini memang menjadi salah satu ikon ya, jadi salah satu landmark mengenai pembangunan Kota Bandung di awal abad 20. Tapi selain itu yang juga penting adalah bukan hanya mengenai bangunannya, tapi keberadaan bangunan itu di dalam satu kawasan. Jadi kawasan di sekitar Jalan Arjuna itu ya, itu sebetulnya merupakan kawasan permukiman yang dikembangkan sejak sekitar tahun 20-an ketika memang Bandung disiapkan sebagai ibu kota Hindia Belanda, dan ini salah satu permukiman yang berada di sebelah barat. Jadi di ujung barat yang sebetulnya nanti jalan besarnya itu menuju ke arah pelabuhan udara Andir ya, kalau sekarang Hussein Sastranegara. Jadi direncanakan seperti itu dan berdekatan dengan kawasan-kawasan yang fungsinya adalah industri. Nah, dalam kategori Bandung Heritage selama ini kita memberi namanya itu kawasan perwayangan karena nama jalannya perwayangan, tapi dalam kawasan lebih besarnya dia termasuk dalam kawasan industri di sebelah barat. Nah, di dalam konteks rumah potong hewan juga kita bisa melihat bahwa perancangan rumah potong hewan ini dikaitkan dengan keberadaan rel kereta api, sehingga mobilisasi pengangkutan dari hewan-hewan ternak yang akan dipotong maupun juga nanti hasil potongannya itu melalui rel kereta api, sehingga bisa dilakukan penyebarannya dengan lebih cepat ke berbagai daerah gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan inilah menjadi satu nilai signifikansi budaya yang penting. Modernitas dari bangunan ini juga bisa kita lihat dari ekspresi arsitekturnya, yang kita bisa lihat walaupun dia secara denahnya sangat sistematis dan fungsional, tapi ekspresinya menunjukkan bagaimana arsitektur khas di awal abad ke-20 dengan gayanya yang modern. Kita bisa bilang bahwa mungkin ada sedikit art deco-nya, tapi kita bisa juga komparasikan dengan arsitektur-arsitektur yang ada di Eropa. Jadi memang sebetulnya dua kali kita terkejut ya. Pertama adalah ketika beberapa bulan yang lalu, kebetulan kami dari Bandung Heritage juga membantu tim ahli cagar budaya ketika dalam menilai ya, memberikan rekomendasi bagi perencanaan-perencanaan yang terkait dengan cagar budaya Kota Bandung. Kami kaget karena tiba-tiba ada permohonan ini, di mana di situ kita menjadi tahu bahwa ada rencana flyover yang sebelumnya kita tidak tahu ya, dan itu arahnya dari Ciroyom nyebrang ke Jalan Arjuna, dan ternyata flyover itu harus memotong bagian depan dari rumah potong hewan. Yang kami sayangkan adalah pertama, perencanaan ini kok kita tidak tahu sebelumnya, dan kemudian tiba-tiba sudah ada rencananya dan kemudian memotong bangunan cagar budaya, kira-kira seperti itu. Nah, dalam hal ini kita sebetulnya menyayangkan pertama tidak adanya transparansi dalam perencanaan yang lebih besar, dalam arti kita jadi tahu bahwa itu dikaitkan dengan kereta cepat, di mana kereta cepat itu kemudian ternyata sementara berhentinya hanya di Padalarang, sehingga memerlukan feeder, istilahnya kereta sambungan dari Padalarang ke Kota Bandung, dan akibatnya memerlukan jalan layang supaya menghindari adanya persimpangan dengan kendaraan darat ya, dengan mobil, sehingga tidak menimbulkan kemacetan dan bisa frekuensinya lebih tinggi. Nah, sebetulnya ini kan perencanaan-perencanaan yang terkait dengan Kota Bandung yang strategis yang kita tidak tahu, karena kita tahunya juga sebelumnya kereta cepat itu akan berhenti di Padalarang, kemudian langsung ke arah Bandung Timur di Tegaluar gitu ya. Jadi informasi ini yang mengejutkan, kita jadi tahu ketika ada permohonan
Tapi karena dia merusak bangunan cagar budaya, tentu saja tim ahli cagar budaya tidak menyetujui dan tidak memberikan rekomendasi. Dan setahu saya prosesnya masih terus diupayakan oleh pihak dari pusat gitu ya, kepada Kota Bandung dan termasuk kepada tim cagar budaya. Tapi kemudian yang mengejutkan juga baru kemarin sekali, karena saya bukan orang sering lewat situ ya, mendapatkan informasi dari sesepuh kami yang kebetulan sedang lewat, loh ternyata kok pembangunan sedang berjalan. Antara lain ya belum terkait dengan bangunannya, tapi sudah mulai melakukan pemagaran seng, kemudian sudah ada penebangan pohon, yang sebetulnya bagian dari apa yang waktu itu dimintakan kepada Bandung Heritage, kepada tim ahli cagar budaya. Termasuk pemotongan pohon pun sebetulnya kami tidak menyetujui, karena itu bagian dari karakter kawasan. Nah sehingga sebetulnya kami berharap bahwa ada lebih banyak keterbukaan lah, bagian sebetulnya apa yang diharapkan, dan kami mengharapkan sebetulnya apakah perencanaan flyover itu satu-satunya alternatif. Bisa nggak kita misalnya membuat, tadi seperti Pak Jeffrey sampaikan, engineering itu sebetulnya bukan hal yang sulit bagi kita karena banyak ahli-ahli yang bisa dimintai masukan. Antara lain misalnya pertanyaannya ya, kenapa bukan keretanya yang dibuat flyover sehingga menghindari jalan Arjuna, atau misalnya berbagai alternatif yang harusnya kita bicarakan sehingga kita tidak harus serta-merta dipaksa gitu ya untuk tanda kutip menyetujui adanya modifikasi terhadap bangunan cagar budaya seperti itu, yang sebetulnya kami sayangkan, itu kami rasakan sebagai hal yang melanggar gitu ya. Pertama itu, jadi punya ada keterbukaan dan adanya dialog, adanya keterbukaan dan untuk menerima juga gagasan-gagasan yang lain, tidak hanya satu gagasan yang dipaksakan gitu. Nah, kalau dari kami sendiri akan mencoba sebetulnya istilahnya menggalang lah teman-teman yang bisa bersama-sama kita berdiskusi untuk mencari solusi-solusi yang lebih baik. Mungkin dalam hal ini juga fokus ke masalah yang ada di rumah potong hewan, tapi sebetulnya ini kan merupakan bagian dari bagaimana kita memikirkan dalam konteks yang lebih besar, karena ini kan sebetulnya hanya satu contoh kasus yang sebetulnya kasus serupa itu banyak terjadi di Kota Bandung. Terjadi pembongkaran-pembongkaran akibat perencanaan yang tidak transparan, yang kita juga tidak mengerti kepentingannya apakah memang untuk masyarakat, atau kami rasakan sebetulnya banyak kepentingan-kepentingan politik atau kepentingan bisnis yang lebih dominan dalam menentukan keputusan satu perencanaan pembangunan. Jadi itu yang kami akan lakukan bersama teman-teman, meningkatkan komunikasi antara kita untuk coba memberikan alternatif solusi dan juga mencoba membuat komunikasi selama ini kepada pemerintah Kota Bandung. Tapi mungkin kalau misalnya diharuskan gitu karena ada yang mandek gitu ya kita coba buka komunikasi kepada stakeholders lain termasuk di pemerintah pusat. Sebetulnya itu yang kami harapkan, bahkan kami sebetulnya secara informal sudah juga menyampaikan kepada dinas yang terkait gitu ya, bahwa pertama pertanyaannya adalah apakah sudah ada izin, karena setahu kami belum, karena TACB ataupun TPACB belum memberikan rekomendasi, jadi otomatis sebetulnya tanpa rekomendasi itu tidak bisa keluar apakah namanya izin membangun IMB ataupun persetujuan bangunan gedung gitu. Nah pertanyaan kan kenapa bisa jalan? Nah sebetulnya kami sudah sampaikan kepada dinas, dan kami juga akan follow up lagi bagaimana apa yang sudah kami sampaikan kemarin itu, bagaimana tindak lanjutnya, dan juga kemudian apa hasil kita hari ini kita juga akan sampaikan, dan berharap sebetulnya ya dihentikan dulu, karena kan prosedur standarnya juga harus ada PBG atau IMB dulu baru bisa dilaksanakan gitu ya. Tapi juga bukan hanya karena ada PBG kemudian bangunan bisa dihancurkan gitu. Jadi itu kami juga tidak setuju dalam hal ini, artinya bahwa harus ada solusi alternatif tanpa merusak paling nggak bangunan cagar budayanya. Kalau syukur-syukur bisa memulihkan lagi kerusakan dari sisi lingkungannya. Nah ini yang akan kita follow up kepada pemerintah juga.